perkenalkan, aku Sakila Indah Ramadhani. Aku India Maharani. Aku Tiara Desafira. Aku Bukul Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang min, di mana biasanya kita ketahui min itu sebagai rata-rata, lambangnya yaitu X bar. Rumusnya yaitu sigma frekuensi dikali nilai tengah per sigma frekuensi. Di mana frekuensi sendiri kita dapat dari data dan nilai tengah itu hasil dari awal nilai ditambah akhir nilai per 2. Jika di sini 20 tambah 24 per 2 sekali 22 dan seterusnya. Dan sigma F frekuensi kali nilai tengah didapat dari 4 kali 22 sama dengan 88 dan seterusnya yang akhirnya pada sigma totalnya adalah 1710. Nah, kita ketahui total dari frekuensi kali nilai tengah yaitu 1710 per total dari frekuensi 50. Rata-ratanya hasil akhirnya yaitu 34,2. Sini ada median, jadi TB ditambah 1/2N dikurang sigma FSME per FME. Jadi FSME itu frekuensi sebelum median, ini frekuensi median, ini panjang kelasnya, TB itu tepi bawah. Jadi tentuin dulu pertama itu letak mediannya itu di mana. Jadi 1/2 dikali N sama dengan 1/2 dikali 50, itu hasilnya 25 itu di sini. Jadi kita tentuin dulu FK-nya, frekuensi kumulatif ya. 4 ditambah 8, 12 tambah 14, 26. Lalu di sini ada tepi bawah sama dengan BB, batas bawah, dikurang 0,5, BB-nya itu 30 yang ini. Hasilnya itu udah 9,5 itu hasil TB-nya. Terus di sini ada sigma FSME-nya itu frekuensi sebelum mediannya itu dan sesudahnya, jadi ada 8 sama 4. Jadi 4 tambah 8 itu 12. Jadi frekuensi mediannya itu 14 dan panjang kelasnya itu 5. Lanjut ke rumusnya. Jadi TB ditambah buka kurung 1/2N dikurang sigma FSME per FME tutup kurung dikali P. Lanjut di sini kita cari TB-nya itu tadi 29,5 ditambah 25 1/2 ini itu 25, tadi hasilnya sudah dicari, terus dikurang 12 per 14 tutup kurung dikali 5, panjang kelasnya itu 5. Lalu di sini 29,5 ditambah 25 dikurang 12, jadi hasilnya itu 13. Jadi 13 kurang 14 kali 5. Hasilnya 29,5 ditambah 65 ini dikali 65 per 14. Hasilnya itu 29,5 ditambah 4,64 sama dengan 34,14. Oke, jadi di sini kita akan mencari modus. Jadi rumusnya itu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Jadi ini TB-nya itu dari yang tadi teman saya jelaskan ya, didapatkan TB-nya itu 29,5. Kemudian D1-nya itu dari mana sih? Nih, D1 itu dari 14 dikurangin sama 8. Nih, tadi kan letak medianya kan di sini. Jadi untuk D1 itu 14 dikurangin dengan 8. Jadi didapat 6. Kemudian untuk menghitung D2-nya itu yang ini 14 dikurangin dengan 12, didapat hasilnya 2. Kemudian P-nya itu interval atau jarak kelasnya. Jadi di sini kita masukkan saja langsung rumusnya itu TB 29,5 ditambah dalam kurung D1-nya itu 6 per
sama dengan 29,5 ditambah 6 per 6 plus 2, jadi 6 per 8. Jadi kali dengan 5. 29,5 ditambah 6 per 8 dikali 5 dapat hasilnya 3,75. Kemudian 29,5 ditambah 3,75 itu hasilnya 33,25. Nah, jadi seperti itu untuk mencari modus. Selanjutnya kita mau mencari kuartil. Sebelum itu kita harus mencari frekuensi kumulatif. Di sini kita taruh 4. Nah, 4 ini ditambah 8 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 26. 26 ditambah 12 sama dengan 38. Begitu juga seterusnya. Lalu kita mencari jumlah data. Jumlah data itu N-nya berapa? 50. Lalu W ini apa? Panjang kelas. Panjang kelasnya kita cari salah satu, 34 dikurang 30. Lalu ditambah 1 sama dengan 5. Q3. Kita di sini mau mencari Q3. Rumusnya itu 3N dibagi karena dia kuartil jadinya dibagi 4. Kita masukin 3, N-nya berapa? 50. 3 dikali 50 dibagi 4. 150 dibagi 4, 37,5. Selanjutnya kita nyari LQ3. LQ3-nya karena di sini 37,5 berarti dia masuknya ke kelas yang keempat, yaitu 35. Nah, kita taruh 35 dikurang sama 0,5 sama dengan 34,5. Selanjutnya kita mencari CF. CF itu nilai frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu ini 26. Kita taruh 26. FQ3-nya berapa? Tadi kan ini ya, jadinya 12. Tinggal di rumus kuartil itu Q3 sama dengan LQ3 ditambah 3N per 4 dikali CF dibagi FQ3 dikali W. Jadi LQ3-nya tadi berapa? 34,5. 34,5 ditambah 3N per 4-nya 37,5. CF-nya 26 dibagi FQ3-nya itu 12. Lalu dikali sama 5 panjang kelasnya. Lalu 34,5 ditambah 37,5 dikurang 26 itu hasilnya 11,5 dibagi 12. Lalu dikali 5. Lalu 34,5 ditambah hasil dari 11,5 dibagi 12 dikali 5 itu adalah 4,75. Ini tinggal kita tambah 34,5 ditambah 4,75 yaitu 39,25. Ini kuartilnya. Jadi di sini kita akan mencari desil, yaitu kita akan mencari desil 5. Jadi diketahui itu N-nya itu 50. Ini dari jumlah banyak data. Kemudian W itu yaitu 5. Jadi W sama kayak interval ini 24 dikurangi 20 ditambah 1. Ini 5. Kemudian untuk mencari D5-nya itu kita pakai rumus 5N per 10. 5-nya itu dari ini. Dari kita mencari D5. Jadi 5 dikali 50 per 10 sama dengan 25. Jadi ini dia ada di 25, ada di letak kelas ke 3 sini. Ya. Kemudian untuk LD-nya itu jadi 30 dikurangi 0,5 29,5. Jadi kenapa ini ada di kelas ketiga? Jadi karena ini 25, jadi ini masuknya ke kelas ini. Jadi kalau kelas ketiga itu dari
12 sampai 26. Jadi masuknya ke kelas ke-3. Kemudian untuk CF itu frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini dia dari frekuensi sebelumnya. Jadi tadi kan frekuensinya itu kan di sini nih, ya kan? Ada di data ketiga. Jadi frekuensi kumulatifnya itu ada di data kedua, yaitu 12. Kita tulis sini 12. Kemudian untuk FD5 frekuensi D5 itu ada di data ketiga di sebelah sini, ya. Oke, kemudian kita masukkan rumus. Jadi rumusnya itu D5 sama dengan LD5 plus 5N per dalam kurung 5N per 10 dikurangi CF per FD5 dikali W. Nah, tinggal kita masukkan aja nih rumusnya. LD5 nya itu 29,5 ditambah dalam kurung 5N per 10 25 dikurangin CF nya itu 12 per FD5 itu frekuensi D5 ada di 14 garis 14 di sini. Kemudian W nya itu intervalnya, jadi jaraknya itu ada 5 nih, ya. Ini 5. Oke. Nah, kemudian kita mulain 29,5 ditambah 25 dikurangi 12 per 14, jadinya 13 per 14 dalam kurung 13 per 14 dikali 5 dengan 29,5 ditambah 13 per 14 dikali 5, hasilnya itu 4,6. Nah, 29,5 ditambah 4,6 hasilnya itu 34,1. Nah, jadi untuk hasil desilnya itu dia 34,1. Oke, selanjutnya di sini ada persentil. Jadi aku pakainya itu P30. Jadi cari dulu letak P30 nya itu gimana. Nah, 30 per 100 dikali N sama dengan 30 per 100 dikali 50 itu hasilnya 15. Ada di data ketiga. Ke 30 sampai 34 kelas ketiga. Terus kita cari dulu nih TB nya itu, BB dikurang 0,5 itu berarti 30 dikurang 0,5 29,5. Jadi masuk ke rumus P30 sama dengan TB ditambah 30 per 100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Jadi FK itu frekuensi kumulatif, FP itu frekuensi persentil, dan TB itu tepi bawah. Jadi sama dengan TB nya itu 29,5 ditambah 30 per 100 per N per 30 per 100 dikali 50 dikurang 12. FK nya itu 12. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya itu 12. Ada 12 di sini 12. Lalu per dibagi 14. Jadi frekuensi persentilnya itu 14. Yang ini. Lalu panjang kelasnya itu 5 dikali 5. Jadi sama dengan 29,5 ditambah 15, dan tadi sudah dicari 30 per 100 dikali 50 itu harusnya 15 dikurang 12 per 14 dikali 5. Jadi 29,5 ditambah, ini caranya itu 15 dikurang 12 lalu dikali 5, hasilnya itu 15 per 14. Lalu 29
ditambah 15 per 14 dibagi 14 itu hasil 1,07 sama dengan 30,57. Jadi ini hasil dari persentil yang ke-30. Selanjutnya kita mencari deviasi kuartil. Nah, deviasi kuartil itu kita mencari nilai tengahnya dulu, yaitu MI. Caranya itu 24 ditambah 20, nanti hasilnya itu dibagi 2. Jadi hasilnya segini. Begitu juga yang lain. Lalu kita mencari range-nya. Range-nya itu nilai tengah terbanyak dikurang sama nilai tengah yang sedikit. Jadi 47 dikurang 22, hasilnya itu 25. Lalu karena kita mencari deviasi kuartil, kan rumusnya K3 kurang K1 per 2. Nah, karena K3-nya tadi di video yang pertama itu udah ada, hasilnya itu 39,25. Kita tinggal mencari K1-nya. K1-nya sama, caranya kayak yang sebelumnya. Tadi datanya berapa? 50, panjangnya 5. Kita mencari Q1-nya. Hasilnya 12,5, LQ1-nya 29,5, CF-nya yaitu 12, FQ1-nya yaitu 14. Masukin rumus. Q1 sama dengan LQ1 ditambah N per 4 dikurang CF dibagi FQ1 dikali W. Jadi Q1, LQ1-nya 29,5 ditambah N per 4-nya 12,5 dikurang CF-nya 12 dibagi FQ1-nya 14 dikali W. W-nya berapa? W-nya 5 dikali W-nya 5. Jadi Q1 sama dengan 29,5 ditambah hasil 12,5 dikurang 12 itu 0,5. Jadi 0,5 per 14 dikali 5. Q1-nya 29,5 ditambah hasil dari 0,1 dibagi 14 dikali 5 yaitu 0,15. Jadi Q1-nya itu dapat 29,65. Kita masukin ke rumus deviasi kuartil. K3-nya tadi udah dapat 39,25 dikurang Q1-nya 29,65 dibagi 2. Hasilnya 4,8. Inilah hasil deviasi kuartil. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang deviasi rata-rata, di mana rumusnya adalah sigma frekuensi dikali nilai mutlak dari nilai tengah min rata-rata per sigma frekuensi. Tapi sebelum kita menghitung rumus ini, kita harus mengetahui dulu nilai dari nilai tengah min rata-rata. Di sini kita ketahui dari hitungan pertama rata-rata yang kita yaitu 34,2. Nah, kita kurangi dengan nilai tengah, di mana nilai tengahnya yaitu 22 dikurangi 34,2 menghasilkan min 12,2. Nah, karena di sini kita diminta adalah frekuensi dikali nilai mutlaknya M kali rata-rata, jadi yang kita kalikan adalah 4 kali nilai mutlaknya 12 min 12 per 2 yaitu 12 per 2 yang dihasilkan menjadi 48,8. Sehingga jika di total frekuensi kali nilai mutlak nilai tengah min rata-rata yaitu di 274,4. Sekarang kita semua masukin karena pengajian sudah tertera. Sigma atau nilai keseluruhan untuk frekuensi kali nilai mutlak yaitu 274,4 per sigma frekuensi atau keseluruhan jumlah frekuensi yaitu 50 per 50. Hasilnya untuk deviasi rata-rata yaitu 5,48. Jadi kita setelah mencari ini FI-MI-nya itu kita akan mencari MI dikurangi X bar. X bar itu dari sudah kita ketahui 34,2. Nah, jadi yang ini 22 dikurangin sama ini X barnya 34,2, hasilnya min 12,2. Kemudian yang bawahnya juga sama,
ini 27 dikurangi ini ya 27 dikurangi 34,2 hasilnya min 7,2 sampai ke bawah. Dan setelah itu kita akan mencari MI dikurangin X bar pangkat 2, kemudian kita kuadratkan ya kan. Ini jadi ini tadi 12,2 kita pangkat 2 jadinya hasilnya 148,84. Kemudian yang ini juga min 7,2 pangkat 2 jadinya 51,84 sampai seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan mencari FI dan belum FI dikurangin X bar pangkat 2. Jadi ini untuk mencarinya itu kita ini frekuensi dikurangin dengan frekuensi dikali dengan yang ini. Jadi kita dapat hasilnya 59,5. Kemudian yang itu juga nih 8 dikali dengan 51,84 hasilnya 41,4,72 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan didapat hasilnya 2108. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang variansi. Jadi variansi simbol itu X pangkat 2. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh teman rekan saya di video sebelumnya tentang cara mencarinya. Nah, jadi itu sebelum kita pangkatkan jadi 2, kita tulis ini dulu, cari dulu nih minus 12,2 dipangkatkan jadi 2 jadi 148,84 dan seterusnya seperti itu. Dan FI dikali MI dikurang X bar pangkat 2 berarti frekuensi dikurangin sama MI X bar pangkat 2. Jadi hasil 4 dikali 148,84 itu hasilnya 95,36 dan seterusnya seperti itu. Jadi masuk ke dalam rumus S pangkat 2 sama dengan sigma MI dikali MI minus X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma FI. Jadi hasilnya itu 2108 dari FI dikali MI dikurang X bar pangkat 2 itu hasilnya 2108 dibagi frekuensinya itu 50 jadinya 42,16. Lalu selanjutnya itu simpangan baku. Jadi kalau simpangan baku itu simbolnya itu S. Jadi rumusnya simpangan baku itu X akar S pangkat 2. Jadi S pangkat 2 itu dari variansi. Jadi kalau misalkan kita tuh mau nyari simpangan baku berarti harus mencari variansinya dulu. Lalu jadi 42,16 ini diakarkan. Jadi diakarkan jadinya 6,49. Jadi ini hasil dari simpangan baku 6,49 dan variansinya 42,16. Sekian dari kami berempat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, Sir. Bye.